semester ini. Nah, kita akan bahas satu topik terakhir, di mana ini mengenai pasangan batu bata. Sebentar, saya akan share screen. Sudah terlihat ya share screen-nya? Udah, Pak. Oke, jadi ini kita akan bahas mengenai yang namanya itu pasangan batu bata. Nah, pasangan batu bata ini salah satu pekerjaan yang digunakan sebagai kategorinya ini mungkin lebih ke finishing. Jadi kita akan sedikit membahas mengenai pekerjaan finishing, walaupun ini tidak secara arsitektural atau struktural, tetapi ini kita akan bahas mengenai masonry atau pasangan batu bata. Nah, pasangan batu bata ini memang paling banyak digunakan di struktur dinding, ya. Jadi definisi dari struktur dinding itu adalah salah satu elemen bangunan. Sebentar, saya akan salah satu elemen bangunan yang membatasi satu ruangan dengan ruangan lainnya. Jadi atau sebagai partisi atau sekat. Nah, fungsinya bermacam-macam. Jadi jelas kalau dinding itu untuk membatasi ruang luar dengan ruang dalam. Jadi pembatas antara ruang luar dengan ruang dalam. Kemudian pelindung cahaya, angin, hujan, debu, suara, dan lain-lain yang bersumber dari alam. Jadi selain untuk pembatas, tetapi ini juga sebagai pelindung. Jadi kalau misalkan kalian mengetahui tentang struktur itu kan berupa rangka, balok, kolom, itu struktur yang paling umum terjadi. Nah, dinding ini yang sebagai pelindung, ya. Ada juga selain sebagai pelindung itu sebagai pembatas antar ruang di dalam rumah. Jadi ini untuk dinding internal itu membatasi antara satu ruangan dengan ruang lainnya. Kemudian pemisah ruang yang bersifat pribadi dan ruang yang bersifat umum. Hampir sama juga ini sebagai partisi atau sebagai penyekat, dan ada fungsi arsitektur juga. Nah, selain itu ada juga sebenarnya dinding yang bersifat struktural. Nah, tetapi ini cukup jarang digunakan untuk konstruksi-konstruksi biasa, tetapi untuk konstruksi-konstruksi khusus seperti konstruksi untuk lift itu baru menggunakan dinding struktural, di mana dindingnya itu seluruhnya itu menggunakan material beton. Tetapi untuk segi ekonomis, dinding itu biasanya hanya sebagai sekat, itu dia hanya menggunakan pasangan batu bata, bukan berasal dari beton, ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Jenis dinding itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya dinding struktural, ada yang namanya dinding non-struktural. Nah, dinding struktural ini berfungsi sebagai struktur bangunan. Jadi, bukan hanya sebagai sekat, bukan hanya sebagai pemisah antara satu ruangan dengan ruang lainnya, tetapi ini dijadikan struktur. Nah, ini contoh yang digunakan ini sebagai bearing wall atau penahan struktur di bagian atasnya. Nah, dinding ini berperan untuk menopang atap dan sama sekali tidak menggunakan balok untuk kolom. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, di gambar ini pasangan batu bata ini bersifat menjadi dinding struktural. Kalau kita lihat di sini ketebalannya pun lebih tebal dibanding dinding biasa, ya. Di bagian kiri dan bagian kanan ini terlihat bahwa dinding ini memiliki ketebalan yang lebih tebal. Kenapa? Karena tidak ada struktur balok atau kolom yang berfungsi untuk menahan beban di bagian atasnya. Jadi dinding ini menjadi dinding penahan bagian atasnya. Nah, bahan dinding struktur yang biasa digunakan pada suatu bangunan adalah batu bata. Jadi yang paling banyak ini memang menggunakan batu bata atau bata merah ini. Konstruksinya 100% mengandalkan pasangan batu bata dan semen saja. Jadi tidak ada kolom, tidak ada beton, dan tidak ada kolom praktis bahkan. Nah, yang kedua, ini ada yang namanya jenis dinding non-struktural.
Nah, untuk jenis dinding non struktural ini berbeda dengan dinding struktural. Artinya jenis dinding ini dia hanya sebagai pembatas saja. Atau dinding non strukturalnya adalah dinding yang tidak menopang beban, hanya sebagai pembatas. Apabila dinding dirobohkan, maka bangunan tetap berdiri. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, yang berwarna hijau ini adalah struktural. Ini adalah balok, yang ini adalah kolom. Ya, kalau misalkan saya gambarkan di sini. Nah, yang bagian sini, ini adalah struktural, kolom dan balok. Yang ini kolom, ini pun balok. Nah, dinding yang ada di sini, dinding yang berada di tengah ini merupakan dinding non-struktural. Ya, dinding ini merupakan dinding non-struktural. Jadi dia hanya sebagai pembatas saja. Kalau misalkan dirobohkan, ini struktur bangunannya tidak akan roboh. Ini tapi hanya sekatnya saja yang roboh. Nah, ini bentuk 3 dimensi dari dindingnya pun. Ini ada kolom praktis, ada balok, ada kolom. Ini yang merupakan struktur. Tetapi untuk yang di bagian tengahnya ini bukan struktural. Jadi ini kalau misalkan kalian melihat ada keretakan di rumah kalian gitu. Nah, itu kalau misalkan terletak di dinding, itu tidak bahaya. Kenapa? Karena kalaupun sekalinya dia roboh atau dia rusak, struktur ini hanya bagian sekatnya saja yang roboh. Yang bahaya itu adalah kalau misalkan terjadi terjadi keretakan atau kegagalan di bagian yang ini. Nah, ini di bagian kolom atau di bagian balok ini atau kolom ini. Nah, ini kalau misalkan terjadi keretakan di sini ini bahaya, tapi kalau di bagian dinding ini sebenarnya tidak terlalu bahaya. Untuk kalau misalkan kalian sering melihat di rumah kalian ada keretakan gitu, ada sesuatu yang retak, itu kalau dalam dinding itu tidak bermasalah karena ini hanya sebagai sekat saja atau dinding non struktural. Nah, biasanya ketebalannya pun ini lebih tipis dibanding dinding struktural ya. Ini perbedaannya. Kalau dinding struktural kalau kita lihat ini ada yang namanya pasangan sampai 2 bata. Ketebalannya bisa 4 kali dibanding dinding biasa. Tapi untuk dinding biasa ini biasanya cukup setengah bata saja ketebalannya. Pak, nanya Pak. Boleh? Silakan. Kalau kan itu retak Pak, itu walaupun tadi kata Bapak nggak apa-apa, tapi kan buat dilihat kan nggak enak, itu benerin ya? Betul. Jadi memang kalau misalkan terjadi keretakan ini secara fungsi struktural itu tidak masalah kalau di dalam dinding. Tetapi memang secara arsitektural itu tidak enak dipandang. Nah, biasanya kita ini menggunakan untuk memperbaikannya kita menggunakan grouting. Grouting itu kita memberikan semen khusus, semen yang berupa cair, kemudian kita masukkan ke dalam sela-sela ini. Jadi ya istilahnya seperti ditambal, di grouting. Kemudian setelah di grouting, ditunggu sampai kering, baru dicat ulang. Nah, itu salah satu proses penanganannya. Tetapi cara yang paling baik itu adalah kita harus melakukan curing. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat metode curing, ketika sedang melakukan pekerjaan ini dinding, itu kita harus sirami setiap hari. Jadi jangan terlalu kering, sehingga proses penguapannya itu, proses pengeringannya itu lebih sempurna. Nah, itu cara yang paling ampuh sebenarnya ketika setelah diplester atau diaci itu disirami dengan air. Misalkan sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Nah, itu akan membuat dinding itu kering secara sempurna sehingga tidak terjadi keretakan. Sebenarnya itu metode yang paling baik. Tapi kalau sampai tadi ada pertanyaan seperti itu, kita melakukan grouting. Grouting itu memasukkan cairan semen ke dalamnya seperti ditambal, kemudian baru dicat ulang. Nah, itu salah satu salah satu bentuk perbaikan seperti itu. Atau ada yang kedua untuk fungsi arsitektur lainnya pun kalau nggak dicat pun bisa ditambal dengan ini wallpaper.
Jadi walaupun itu kan tidak bahaya untuk struktur, tetapi biasanya setelah di grouting itu bisa menggunakan wallpaper. Jadi itu menutupi keretakan yang terjadi seperti itu. Cukup jelas ya, Raka? Cukup menjawab? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada dinding struktural, ada dinding non-struktural, ada juga yang namanya dinding praktisi. Nah, dinding praktisi ini atau penyekat ini lebih berbagai macam sebenarnya jenisnya. Jadi ada, ini penyekat jelas berupa vertikal, kemudian ini bisa dari berbagai macam material. Ada dari gipsum, ada dari papan kalsium, ada triplex atau kaca dan sebagainya. Nah ini fungsinya pun ini hanya menyekat satu ruangan dengan ruangan lainnya ya. Jadi ini tidak terkait dengan struktural, lebih ke arsitektural. Nah ini salah satu jenis dinding untuk penyekat partisi juga. Jadi saat ini memang di era modern ini cukup digemari dengan dinding atau penyekat berupa kaca. Kenapa? Karena kaca ini dapat memberikan kesan yang lebih luas buat sebuah bangunan, dan ini akan memberikan dampak yang lebih modern. Jadi ini salah satu yang cukup banyak digunakan, yaitu menggunakan dinding atau penyekat berupa kaca. Nah, kita sekarang bahas mengenai dinding-dinding atau jenis bata yang digunakan untuk bisa digunakan untuk struktural maupun non-struktural. Yang pertama itu ada namanya batako. Jadi untuk pasangan bata ini pun ada berbagai macam jenis batu bata. Kita akan bahas 3 dalam pertemuan hari ini. Yang pertama itu batako. Batako itu dibuat dari campuran antara semen dan pasir kasar yang dicetak dengan padat atau dipres. Jadi materialnya itu adalah pasir kasar dan dicampurkan dengan semen. Kemudian ada juga batu teras, kapur dan air, serta semen, pasir, dan batu bara. Jadi kekuatan batako ini memang lebih rendah biasanya dibanding bata merah, sehingga cenderung terjadi keretakan dinding. Nah ini pun keretakan dinding pun disebabkan dari materialnya juga. Jadi jenis bata yang digunakan itu apa? Kalau batako ini memang cukup rentan terhadap keretakan dinding, terutama jika bagian kosongnya tidak diisi dengan adukan spesi. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian sini, ini ada kekosongan-kekosongan, ada kopong-kopongnya. Jadi kalau misalkan kopongnya ini tidak diisi, ini lebih akan memberikan dampak keretakan kepada dinding gitu. Nah, ini ada kelebihan dari batako. Yang pertama, ukurannya itu lebih besar daripada bata merah, sehingga membutuhkan lebih sedikit batako. Jadi secara kuantitas, karena ukurannya ini lebih besar, kuantitinya atau volumenya itu lebih sedikit. Kemudian ukurannya cenderung sama dan cetakannya lebih rapi dibanding bata merah. Jadi ini karena dia sudah proses pembuatannya di pabrik, jadi ini lebih seragam untuk ukurannya. Nah, dengan ukuran yang lebih besar, maka akan menghemat waktu dan tenaga saat melakukan pembangunan. Jadi ukuran yang besar ini mempercepat proses pengerjaannya. Kalau bata merah itu memang boleh dikatakan itu yang paling favorit digunakan di rumah-rumah. Kenapa? Karena bata merah itu memberikan hawa yang lebih dingin dibanding batako, sedangkan batako ini lebih memberikan hawa yang panas untuk rumah gitu. Nah, tetapi untuk pengerjaannya batako ini lebih cepat karena ukurannya lebih besar. Jadi pada saat pengerjaannya waktunya lebih cepat dalam pemasangannya. Kemudian lebih mudah dipotong dengan rapih. Jadi ini karena memang kekuatannya lebih rendah, sehingga batako ini lebih mudah dipotong dibanding bata merah, atau ada satu lagi hebel atau bata ringan. Kemudian batako ini pun kedap air sehingga meminimalisir perembasan air hujan dan lebih ringan dibanding bata merah karena ada rongga di bagian tengah atau dalam. Jadi kalau kita lihat di sini tidak padat, tetapi ada rongga di sini. Ini membuat batako ini menjadi lebih ringan. Ya. Nah, tetapi ada juga kekurangan dari batako. Yang pertama itu mudah terjadi retak. Kemudian
dan pecah karena terdapat rongga di bagian tengah dalam. Jadi ini kita lihat ini walaupun batako itu lebih tebal, tetapi di bagian tengahnya ini dia kopong. Dia ini memang apa ya, secara kualitas atau secara kekedapan memang tidak terlalu kurang penyerapan sehingga membuat ruangan lebih panas pada saat Mic-nya beredet-beredet, Pak. Oke. Sekarang masih kurang jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini yang kekurangan yang ketiga ini, batako ini menyerap panas. Jadi membuat rumah atau membuat suatu ruangan itu akan lebih panas pada siang hari gitu. Karena dia menyerap panas. Ini kekurangan dari batako. Jadi mudah retak, kemudian mudah pecah atau dilubangi karena kopong, kemudian ini menyerap panas. Ini untuk batako. Nah, ada material kedua yang ini mungkin sangat favorit atau paling favorit digunakan untuk struktur-struktur dengan proyek yang skalanya besar. Bata ringan atau hebel atau selkon. Bata ringan ini sangat banyak digunakan untuk high-rise building atau untuk apartemen, untuk bangunan perkantoran ataupun bangunan-bangunan yang apa ya, cukup besar skalanya. Proses produksinya ini sangat modern, dibuat dengan menggunakan mesin pabrik. Jadi ini di antara batako, bata merah, dan yang lainnya ini yang paling modern atau yang paling terbaru ini, bata ringan ini. Nah, bata ini cukup ringan, halus dan memiliki tingkat kerataan yang baik. Karena ini diproses di pabrik, makanya dia lebih apa ya, bentuknya atau dimensinya itu lebih seragam lagi. Bata ringan ini diciptakan agar dapat memperingan beban struktur dari sebuah bangunan konstruksi, mempercepat pelaksanaan, serta meminimalisasi sisa material yang terjadi pada saat proses pemasangan. Jadi, sesuai dengan namanya, bata ringan ini cukup ringan, sehingga memperingan beban struktur. Jadi, bayangkan kalau misalkan kita punya struktur yang cukup tinggi, misalkan kita punya apartemen, anggap ini satu apartemen. Nah, dengan ketinggian yang cukup tinggi ya, kemudian si apartemen ini misalkan memiliki berpuluh-puluh lantai, gitu. Berpuluh-puluh lantai atau belasan lantai. Nah, setiap lantai kan pasti memiliki apa ya, memiliki bata gitu. Ada dinding yang digunakan untuk bata. Nah, karena ini si hebel ini atau si bata ringan ini memiliki kekuatan yang cukup baik dengan berat yang cukup ringan, maka dia akan memperingan beban di bagian bawah. Kenapa? Karena yang namanya struktur itu dia pasti akan menyalurkan beban dari atas ini, beban di bagian atas disalurkan ke bawah. Dari lantai atasnya lagi disalurkan ke lantai bawahnya lagi. Jadi semakin ke bawah itu semakin berat. Nah, untuk bata ringan ini karena batanya ringan, dia sangat direkomendasikan untuk penggunaan apartemen atau high-rise building. Sedangkan untuk bata merah atau batako itu lebih berat. Jadi dia akan memberikan beban yang lebih berat untuk si strukturnya sendiri. Nah, makanya bata ringan itu sangat banyak digunakan untuk high-rise building, ya. Dengan skala yang besar, dengan luasan yang besar, dan bata ringan ini memiliki dimensi yang lebih besar juga. Jadi untuk pemasangannya itu lebih cepat juga ya proses pemasangannya. Nah, kelebihannya, sebentar ya, saya ada telepon.
Oke, sorry, kita lanjut lagi. Untuk bata ringan ini kelebihannya ukuran dan kualitasnya seragam. Jadi untuk dinding ini dihasilkannya menjadi lebih rapih ya. Kemudian tidak memerlukan bahan perekat yang tebal. Jadi lebih hemat. Jadi kalau misalkan kita bandingkan semen yang digunakan untuk bata ringan dengan semen yang digunakan untuk batako atau bata merah, ini lebih tipis. Kalau untuk bata ringan ini, kalau misalkan kita lihat di sini, paling ini ketebalannya 1-2 mili saja. Tetapi untuk batako atau bata merah itu bisa mencapai 1,5 cm. Nah, kemudian lebih ringan dibandingkan bata merah dan batako, kedap air juga, kedap suara, dan kekuatan atau ketahanannya cukup baik. Itu kelebihan dari bata ringan. Tetapi bata ringan pun memiliki kekurangan. Yang pertama, ukurannya itu cukup besar. Jadi kalau misalkan ketika membuat dinding ukuran kecil, akan membuang banyak sisa bahan. Tetapi untuk pengerjaannya, dengan skala besar itu lebih cepat. Karena ini ukuran bata ringan itu lebih besar lagi dibanding batako. Kemudian butuh keahlian dan ketelitian khusus untuk memasangnya. Jadi ini karena apa ya? Karena ketebalan testerannya atau ketebalan semennya lebih kecil, 1-2 mili itu dibutuhkan ketelitian dan keahlian khusus. Kemudian harganya ini relatif memang lebih mahal, walaupun secara apa ya? Secara berat itu ringan, tetapi harganya ini cukup mahal. Kemudian dijual dalam paketan yang besar, sehingga untuk proyek-proyek kecil ini cukup sulit untuk menggunakan bata ringan, dan tidak semua toko bangunan menjual bata ringan. Jadi kalau batako dan bata merah itu hampir di semua toko bangunan itu menjual. Tetapi untuk bata ringan ini memang biasanya based on project, jadi tergantung dengan project. Nah, kemudian jenis yang ketiga ini ada batu bata atau bata merah. Batu bata ini terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Ini sebenarnya yang paling konvensional atau yang paling tradisional. Tetapi bata merah ini pun yang paling mungkin dijadikan material utama untuk dinding-dinding rumah dengan proyek yang cukup mungkin dari skala kecil ke menengah. Bata merah yang baik ini tidak menyerap air lebih dari 10% dari berat keringnya. Jadi lebih kedap lagi dibanding batako. Jadi kalau misalkan bata merah ini lebih cenderung tidak akan terjadi rembesan. Kalau batako itu lebih mudah terjadi rembesan. Nah, untuk proses pengujian ini biasanya ditimbang dulu bata merah kering ini, kemudian direndam dalam air selama 24 jam, kemudian ditimbang lagi dan hitung penambahan beratnya. Itu untuk menguji kadar serap airnya. Setelah direndam air 24 jam, tidak boleh menjadi rapuh dan mudah hancur. Jadi walaupun terkena air, biasanya bata merah ini pun kualitasnya tetap baik atau tetap keras gitu ya. Nah, ini bata merah ini pun memiliki klasifikasi kekuatan. Jadi berdasarkan standar nasional Indonesia ini ada 3 klasifikasi. Ada tingkat 1 itu ini kekuatan yang paling besar, yang paling baik, yaitu lebih besar dibanding 100 kg per cm persegi. Nah, untuk tingkat 1 ini bata merah yang digunakan untuk dinding struktural. Sedangkan untuk yang tingkat 2 dan tingkat 3 ini biasanya hanya digunakan untuk sekat saja atau praktisi saja. Ya, ini perbedaannya itu kuat tekan rata-ratanya itu di atas 10 megapascal untuk yang grade 1. Tapi untuk grade 2 dan grade 3 ini sekitar 6-10 megapascal. Nah, ini biasanya ada beberapa acuan sederhana untuk memeriksa bata merah itu. Yang pertama itu kita lihat secara kasat mata. Jadi jangan sampai banyak yang pecah atau hancur. Kalau misalkan kita lihat ada cukup banyak yang pecah atau hancur, itu menandakan bahwa kualitas bata merah itu tidak baik. Karena ini bata merah memang dibuatnya konvensional atau tradisional, oleh karena itu kalau kekurangannya itu terkadang bata yang dihasilkan itu tidak seragam. Kemudian bentuk dan ukuran ini relatif seragam. Ini yang baik sebenarnya. Artinya kalau misalkan seragam itu ketelitian dalam pengerjaannya itu lebih rapi dan lebih baik, lebih bagus. Tidak ada benjolan yang
eh, nggak beraturan gitu. Kemudian warna merahnya pun bagus dan relatif seragam. Dan biasanya nih, kalau digores dengan besi, terdengar suara yang cukup nyaring dan tidak membekas terlalu dalam. Jadi itu salah satunya, ketika digores itu tidak terlihat goresan yang terlalu dalam. Nah, kemudian jika digores dengan kuku, tidak boleh tergores oleh goresan kuku. Ini pengujian yang paling simpel sebenarnya di lapangan. Kemudian jika dibelah, warna merah pada bata penampang belahan itu bagus dan relatif seragam. Jadi warna merahnya itu bukan hanya di luar saja, tetapi sampai ke dalam juga. Karena apa? Karena terkadang ini sekarang cukup banyak bata merah itu yang kualitasnya tidak baik, tapi terlihat merah. Mereka itu menggunakan pewarna di bagian luarnya. Nah, bata merah yang bagus itu, warna di bagian luar dan di bagian dalam itu relatif sama, seragam. Kalau misalkan di bagian luarnya itu merah banget, tetapi di bagian dalamnya itu tidak merah, berarti itu menggunakan pewarna di bagian luarnya. Kemudian jika dibanting, tidak terbelah lebih dari 25% dari jumlah pengecekan. Dan jika dibanting di atas batu atau lantai, bata terbelah dan tidak hancur juga. Gitu. Itu pengujiannya. Nah, kelebihannya, yang pertama itu ini kedap air, sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok. Ini salah satu keunggulan utamanya. Kemudian keretakannya pun relatif jarang terjadi, karena ini lebih baik dibanding batako. Kemudian kuat dan tahan lama, karena bata tahan terhadap cuaca panas, cuaca dingin, dan udara lembab. Nah, ini lebih tahan dibanding batako juga. Kalau batako itu lebih mudah retak, lebih rentan terhadap cuaca panas atau cuaca dingin atau hujan, tapi bata merah ini tidak lebih tahan. Kemudian ini penolak panas yang baik. Ini salah satu keunggulan juga. Jadi suhu di dalam rumah itu akan terasa lebih dingin. Walaupun di luar rumah itu cuacanya panas. Jadi bata merah ini karena ini dibuat dari tanah liat, dia memiliki sifat seperti beton. Jadi beton pun memiliki sifat yang membawa suhu menjadi lebih dingin. Nah, bata merah pun sama. Kalau batako itu cenderung akan lebih membuat suhunya menjadi lebih panas. Kemudian warnanya unik. Terkadang ada beberapa struktur dinding itu yang tidak diberikan lapisan acian atau plesteran, karena itu untuk sebagai kepentingan arsitektural. Jadi secara arsitektural pun bata merah ini bisa langsung digunakan atau diekspos secara langsung. Kemudian harganya pun murah. Tanah liat yang merupakan bahan utama ini mudah didapat dan persediaannya cukup banyak. Tetapi ini cukup banyak sekarang kualitas bata merah yang kurang baik yang tadi saya katakan. Jadi perlu diuji sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, kekurangannya, yang pertama itu waktu pemasangnya lebih lama dibandingkan material dinding bangunan yang lain. Kenapa? Karena dimensinya ini memang paling kecil dibanding yang lainnya. Kemudian jika proses pembakarannya kurang matang, bata mudah retak dan pecah. Jadi ya ini balik lagi, ini karena konvensional dan harus dibakar. Dan kalau misalkan dalam pembakarannya kurang sempurna, itu kualitasnya pun kurang baik, mudah retak dan pecah. Kemudian biaya lebih tinggi dibanding batako. Walaupun ini lebih murah dibanding hebel, tetapi ini lebih mahal dibanding batako. Kalau batako itu memang yang paling murah di antara material yang lainnya. Nah, ini kriteria bata yang berkualitas. Yang pertama itu harus bebas dari retak atau cacat. Kemudian harus seragam dalam ukuran, dengan sudut tajam dan tepi yang rata. Jadi untuk sudutnya ini diusahakan harus siku, jangan sampai terjadi ada coakan gitu. Kemudian permukaan juga harus benar dalam bentuk persegi panjang satu sama lainnya. Diatur dalam standar nasional Indonesia. Jadi ada 2 ukuran standar untuk bata merah ini, walaupun ini relatif mirip ya. Panjangnya itu ada yang 240, ada yang 230 mili. Ada yang 24 cm atau 23 cm. Kemudian lebarnya ada yang 11,5 cm, ada yang 11 cm. Nah, ketebalannya ada yang 52 mili atau ada yang 50 mili. Ini ada 2 standar sebenarnya. Kemudian mempunyai kekuatan yang baik dan akan memberikan suara dering jika diketok.
Nah, ini perbandingan untuk ukurannya. Kalau misalkan kita lihat di sini, bata ringan ini memang ukurannya yang paling besar. Ini dia panjang yang paling besar itu bisa mencapai 1,5 meter. Jadi untuk proyek-proyek yang besar, yang tadi saya katakan apartemen, atau high-rise building, atau bangunan dengan skala yang besar itu, bata ringan ini menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena ketika pemasangan bata, dia langsung 1,5 meter atau 150 cm. Sedangkan batako itu hanya terbatas sampai 40 cm. Atau bata merah ini lebih kecil lagi. Paling besar ya hanya 24 cm sesuai dengan standar gitu. Kemudian tingginya pun ini batako ini mentok di 18, bata ringan itu bisa mencapai 60 cm atau 0,6 meter. Kemudian untuk batu bata ini, bata merah ini 12 cm. Nah, untuk ketebalan pun batako ini sampai 10 cm, bata ringan ini bisa mencapai 20 cm, bahkan ada yang 30 cm juga, sedangkan batu bata ini hanya 6 cm saja ketebalannya. Makanya untuk kalau misalkan kita berbicara proses pengerjaan atau proses pemasangan, bata ringan ini yang paling cepat dipasang, sedangkan batu bata merah ini yang paling lama untuk pemasangannya. Nah, ini contoh pemasangan dinding, step-step untuk yang dilakukan. Yang tadi saya katakan ini untuk semen, ini contoh untuk semen yang digunakan untuk bata hebel atau bata ringan ya. Bata ringan itu semennya ini tidak terlalu tebal, sedangkan untuk batako atau bata merah itu bisa mencapai 1 sampai 2 cm, 10 sampai 20 mili di sini. Sedangkan untuk bata ringan atau hebel itu dia tidak mencapai 1 cm. Nah, kemudian setelah itu diketok dan disesuaikan dengan elevasi. Elevasi ini ada benang elevasi. Kemudian di bagian sampingnya pun ditambahkan lagi adukan semen dengan pasir. Kemudian diukur dengan water pass, dipastikan rata, kemudian baru dilanjutkan untuk proses berikutnya. Jadi setiap bata ini harus diketok dengan palu karet ya, bukan palu besi tapi palu karet. Karena palu besi itu dapat menyebabkan keretakan, sedangkan palu karet ini untuk memadatkan antara satu bata dengan bata yang lainnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai ketebalan bata. Nah, ketebalan bata ini yang mungkin digunakan untuk bata merah dan batako ya. Ada yang namanya itu ketebalan itu sebagai berbagai jenis. Jadi ini yang paling umum digunakan itu adalah ketebalan pasangan setengah bata. Kenapa disebut setengah bata? Karena di sini dipasangnya berupa memanjang seperti ini. Jadi ini pasangan setengah bata ini ketebalan bata yang paling banyak digunakan untuk dinding-dinding praktisi sebagai pembatas saja atau dinding interior, yaitu setengah bata. Nah, ada juga dinding yang satu bata. Satu bata artinya dia ada dua bata yang dijadikan satu. Jadi ketebalannya 2 kali lipat dibanding dinding biasa. Nah, ini biasanya digunakan untuk dinding eksterior. Jadi kalau misalkan kita punya suatu bangunan, misalkan kita punya denah seperti ini, anggap ini denah rumah. Nah, yang berwarna merah ini biasanya digunakan untuk dinding atau mungkin akan lebih jelas lagi seperti ini. Nah, ini yang berwarna merah ini, anggap ini dinding eksterior atau dinding yang bersentuhan dengan cuaca. Nah, di bagian dalamnya itu, dia akan pasang dinding interior. Dinding interior ini biasanya itu misalkan saya sekat lagi di sini, kemudian saya berikan sekat lagi di bagian sini, misalkan ada satu ruangan lagi, kemudian ada satu ruangan lagi. Nah, untuk dinding interior ini biasanya menggunakan cukup satu bata saja. Tetapi untuk bagian luar ini biasanya, yang dinding interior ini sekat ini hanya setengah bata. Tapi untuk dinding yang bagian luar ini dia bisa menggunakan ketebalan yang satu bata seperti ini untuk mencegah terjadinya rembesan dari luar, ya. Nah, bahkan ada juga yang 1,5 bata. 1,5 bata artinya ini lebih tebal lagi pasangannya. Jadi ada 3 bata mungkin
yang dijajarkan menjadi satu. Nah, biasanya bentuknya itu beragam, bisa dipasang seperti ini atau dipasang 3 sekaligus berjajar juga. Bahkan ada yang sampai 2 bata atau 3 bata. Nah, untuk 1,5 bata, 2 bata, 2,5 atau 3 bata itu biasanya digunakan untuk keperluan dinding struktural. Jadi karena dinding struktural itu memerlukan ketahanan ekstra untuk menahan struktur, dia menggunakan dinding di atas 1,5, yaitu bisa pasangan 2 bata atau bahkan sampai 3 gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Atau masih cukup jelas? Cukup jelas ya? Belum, Pak. Oke, sebentar saya akan ke toilet sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke jenis-jenis dari pasangannya. Ya, jenis-jenis dari pasangan batu bata. Yang pertama ini yang paling umum ada yang namanya stretcher bone. Stretcher bone ini merupakan pasangan bata yang zigzag, saling silang. Ini yang paling banyak digunakan, termasuk di Indonesia ya. Ini untuk pasangan setengah bata ini, jadi dia akan pasang bata ini, dia akan pasang bata ini saling zigzag. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini di bagian tengahnya tuh akan terbentuk seperti ini. Nah, ini akan satu bata ini akan berada di tengah antara bata yang di bagian bawahnya. Ini pun sama. Jadi ketika dipasang seperti ini, dia tidak dipasang di bagian atasnya. Dia tidak dipasang tepat di bagian atasnya ini, tapi di bagian di antaranya, di antara satu bata yang bagian bawah dan bata di sebelahnya. Ini yang namanya stretcher bone. Ini yang paling banyak digunakan dan ini ikatannya ini cukup baik ya untuk stretcher bone ini. Nah, ada yang kedua juga yang namanya tuh header bone. Header bone ini pasangan yang digunakan sama seperti yang stretcher bone ini, tetapi dia pasangannya itu berupa jadi pasangan satu bata. Kalau misalkan saya gambarkan 3 dimensinya, dia bentuknya itu ada disusun seperti ini, kemudian di bagian atasnya itu baru dia di antaranya juga. Nah, di sini pun baru dia pasangkan di antaranya juga. Tetapi ketebalannya ini lebih tebal dibanding yang stretcher bone. Jadi ini pasangannya ketebalannya ini termasuk dalam ketebalan satu bata. Ya di sini. Ini pun sama, saling zigzag di antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada yang kedua, ada yang selanjutnya itu adalah English bone. English bone ini pasangan untuk satu bata juga, tetapi di sini dia menggunakan pasangan, kalau misalkan kalian lihat di sini, ada yang satu bentuknya horizontal, satu layer ini horizontal semua, sedangkan di bagian atasnya itu adalah vertikal.
atau mengacu ke dalam. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini nih, yang ini itu kan dipasangnya secara horizontal seperti ini. Tetapi jadi satu layer ini semuanya horizontal, sedangkan yang bagian atasnya itu baru dia dipasangkan secara masuk ke dalam. Yang bagian atasnya ini dia lebih kecil. Nah, seperti ini, masuk ke dalam. Jadi dia dipasangkannya layer by layer. Tetapi ini pun sama. Kalau misalkan kita perhatikan di sini, dia tidak tepat ditaruh, misalkan di atasnya seperti ini, tapi tidak ditaruh tepat seperti ini. Setengahnya tuh nggak ditaruh seperti ini. Di sini ada pengganjal di sini. Kalau kalian perhatikan di situ ada satu bata lagi yang dibuat secara agak tidur, mengganjal, untuk memastikan bahwa setiap sambungan itu zigzag. Jadi di bagian yang ini tuh, kalau misalkan tidak ada ganjalan ini otomatis dia akan berhentinya di sini juga kan. Nah, makanya ada ganjalan yang kecil seperti ini untuk memastikan bahwa batanya ini tetap zigzag. Ya, ini English bond. Jadi ini untuk English bond ini memang banyak digunakan di negara Inggris sebenarnya. Nah, yang selanjutnya ada juga Flemish bond. Flemish bond ini dia kombinasi untuk pemasangan bata secara horizontal dengan vertikal. Ya, kalau misalkan kita lihat ini ada yang satu vertikal, kemudian dua horizontal. Kemudian ditambahkan lagi dengan satu vertikal, dua horizontal. Begitu seterusnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya pun sama, dibuat berada di tidak tepat. Jadi ini saling zigzag. Nah, bentuk penampakannya itu seperti terlihat di gambar yang bagian kanan ini. Hasil akhirnya dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini pun banyak digunakan di Europe ya, di negara-negara Europe ini. Mereka itu sangat jarang menggunakan pasangan untuk setengah bata. Kebanyakan di negara-negara Europe ini memiliki dinding yang cukup tebal, karena mereka itu biasanya paling tipis pun menggunakan satu bata atau ada dua layer untuk batu batanya. Nah, ini ada juga yang stack bond. Stack bond ini disusun secara uniform semua atau seragam semua. Kalau misalkan kita lihat ini, memang secara kalau misalkan kita lihat secara kasat mata ini terlihat lebih rapi, tetapi untuk kualitas atau bondnya itu tidak terlalu mengikat. Jadi ini secara bond itu kurang mengikat. Karena lebih baik itu, kalau misalkan kita lihat yang scratcher bond itu dia akan membuat satu bata itu berada di tengah-tengah antara satu bata dengan yang lain. Nah, seperti ini. Tapi untuk yang stack bond ini, dia tidak menggunakan metode yang tadi. Sehingga untuk bondingnya antara satu dengan yang lain itu memang tidak terlalu baik, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata ini memang terlihat lebih rapi untuk stack bond. Nah, ada juga yang American bond. American bond ini biasanya mereka membuat seperti scratch bond yang bagian awal, jadi mereka membuat seperti biasa, tetapi pada hitungan tertentu, misalkan ini kelipatan setiap ada 5 bata yang sudah dipasang, 5 layer bata, baru dia pasangkan yang vertikal, mengarah ke dalam semuanya gitu. Ini pun ini untuk pasangan ini biasanya banyak digunakan di Amerika, makanya disebut sebagai American bond. Nah, sebenarnya selain pasangan-pasangan yang tadi saya jelaskan di atas ini, masih terdapat beberapa cara pemasangan atau cara bonding antara satu bata dengan bata yang lain. Tetapi yang saya tampilkan di sini yang cukup umum digunakan, ya. Ini yang cukup umum digunakan dan beberapa dari aplikasi atau pasangan ini pun digunakan di Indonesia ya untuk pasangan batu batanya. Nah, selain itu ada juga pasangan dinding bata ditinjau dari campurannya. Jadi ada 2 campuran yang menjadi kategori utama, yaitu ada yang namanya pasangan rasram dan ada juga yang dinamakan sebagai pasangan biasa. Nah, ini sangat menarik untuk pasangan rasram dan biasa ini,
di mana pasangan rasam ini adalah pasangan yang campuran adukan semennya lebih baik, berfungsi sebagai pasangan yang kedap air. Jadi pasangan rasam ini adalah secara awam boleh dikatakan jumlah semennya itu lebih banyak. Nah, biasanya menggunakan campuran 1 PC banding 2 PS, atau 1 semen dibanding dengan 2 pasir. Atau bisa juga 1 semen dibanding 3 pasir. Jadi kalau misalkan kita menggunakan semen 1 kilo, berarti pasir yang digunakan itu bisa menggunakan 2 kilo atau 3 kilo juga. Nah, semakin kecil perbandingannya, itu artinya pasangan itu lebih kedap air. Jadi kalau 1:2 itu jelas lebih kuat atau lebih kedap air dibanding dengan 1:3. Tetapi memang harganya itu lebih mahal karena harga semen itu lebih mahal dibanding dengan harga pasir. Jadi memang ada plus minus. Nah, penggunaannya biasanya digunakan pada pasangan bata di atas slough. Jadi slough itu kan balok yang paling bawah setelah pondasi gitu. Digunakan pada pasangan bata di atas slough. Tinggi dari slough itu diambil sekitar 30 cm sampai 50 cm. Atau dipasang juga pada pasangan kamar mandi. Jadi kalau di kamar mandi pun menggunakan campuran rasram, pasangan rasram. Kenapa? Karena lebih sering terkena dengan air dan lebih kedap air. Itu untuk pasangan rasram. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, pasangan rasram ini letaknya ada di sini nih. Kalau kita lihat, di mana dia akan berada di bawah untuk memastikan bahwa pasangan yang ada di bawah ini tidak terjadi rembesan. Kalau misalkan terkena air tanah atau terkena cipratan air dari air hujan ini, lebih kedap air. Nah, ada juga yang namanya pasangan biasa. Untuk pasangan biasa ini adalah pasangan yang campuran adukan semennya bersifat normal. Jadi perbandingannya itu lebih besar. Ini biasanya digunakan di atas pasangan rasam. Jadi setelah pasangan rasam yang tadi ini sekitar 30 sampai 50 cm baru dia menggunakan campuran biasa, bukan rasam lagi. Untuk campuran biasa ini perbandingannya itu bisa 1:4 sampai 1:8. Artinya 1 kilo semen dicampur dengan 4 kilo pasir, atau 1 kilo semen dicampur dengan 8 kilo pasir. Jelas semakin kecil perbandingannya, berarti semakin kedap air juga. Ya. Jadi biasanya ini untuk rasam ini dipasang di bagian bawah atau di dinding-dinding toilet kamar mandi, sedangkan campuran biasa itu dipasang di dinding-dinding yang tidak terkena hujan. Nah, untuk pasangan rasam biasanya pun digunakan untuk dinding-dinding eksterior yang terkena air hujan, dia menggunakan pasangan rasam. Pasangan rasam ini menggunakan semen yang lebih banyak dibanding campuran biasa. Nah, ini contoh plesteran dinding. Jadi plesteran dinding ini pun bisa berupa pasangan rasam atau pasangan biasa ya. Nah, lebih banyak semennya berarti dia lebih kedap terhadap air. Lebih banyak pasirnya berarti lebih mudah terkena oleh air. Jadi ini contohnya yang batako. Setelah batako ini dipasang, pasti ada yang namanya plesteran dinding untuk menutupi dinding bagian batakonya ini agar tidak terekspos secara langsung. Nah, setelah diplester, nanti ada yang namanya acian. Nah, plesteran ini itu merupakan pekerjaan penutupan pasangan bata, baik itu batu bata, batako ataupun bata ringan, agar tampak rapi, halus, dan juga rata. Nah, campuran untuk plesteran dinding sama dengan campuran pada pasangan dinding bata. Dibedakan menjadi campuran rasam dan campuran biasa. Jadi ada dua juga untuk ini. Kalau yang terekspos, direkomendasikan menggunakan campuran rasam. Tetapi yang tidak terekspos dengan cuaca itu cukup menggunakan campuran biasa saja. Nah, untuk plesteran rasam, biasanya digunakan pada dinding yang sering terkena air, seperti dinding kamar mandi, atau dinding berada di atas loft, dipasang setinggi 30-40 cm. Ya. Campuran plasternya ini berupa semen, pasir, dan air juga. Nah, ketebalannya biasanya sekitar 1,5 cm sampai 3 cm untuk plesteran dinding. Nah, ada yang terakhir ini acian dinding yang saya katakan setelah diplester
dinding itu perlu diaci. Nah, acian juga merupakan pekerjaan penutup pasangan bata ini yang finishingnya berfungsi untuk menutupi pori-pori atau memperhalus plesteran. Campuran acian ini berupa semen plus air saja, jadi tidak ada pasirnya. Jadi ini lebih halus. Nah, ketebalan aciannya ini sangat lebih tipis, biasanya hanya 1 mili sampai 3 mili saja. Nah, agar tidak terjadi retak pada acian, maka acian sebaiknya dilakukan setelah plesteran kering dan tidak terjadi penyusutan lagi. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi keretakan juga. Jadi, yang biasanya terjadi keretakan itu ada di acian ini. Kenapa? Karena biasanya setelah plesteran itu selesai, dia kan pasti ada yang namanya muai susut, akan menyusut. Nah, ketika plesteran itu belum kering 100%, sudah dilakukan pengacian, ditutup. Nah, ketika aci itu ditutup dan plesterannya itu masih basah atau belum kering, dia akan terjadi penyusutan. Makanya acian ini pun cukup penting untuk memastikan bahwa dinding tersebut itu tidak retak. Karena keretakan itu yang terlihat itu dari acian. Jadi biasanya untuk interior wall itu plesteran umur 2 sampai 3 minggu baru diaci. Atau untuk eksterior itu biasanya setelah di plester setelah 2 minggu baru diaci. Ya, kalau eksterior ini kan karena terkena dengan matahari, jadi lebih cepat, mudah mengering. Jadi umur 2 minggu itu bisa langsung diaci. Tetapi kalau untuk interior lebih aman setelah 3 minggu karena tidak terkena matahari secara langsung, maka pengeringannya itu pun lebih sedikit lebih lambat. Nah, dinding bata ringan biasanya menggunakan mortar instan untuk acian dan plesteran. Jadi untuk acian ini biasanya digunakan untuk dinding batu merah dan dinding batako. Nah, ini contoh dari pengacian dinding. Ini untuk meratakan hasil dari plesteran yang sebelumnya. Gitu. Nah, sedangkan ini untuk plesteran dan acian hebel ini biasanya setelah dia diberikan perekat antara satu hebel dengan yang lain, dia langsung diaci. Jadi dia tidak ada plesteran, langsung diaci berupa campuran dari semen dan air saja. Plesteran secara langsung, jadi ini langsung ada aciannya. Ya, plesterannya ini hanya untuk merekatkan antara satu hebel dengan rekat yang lain, atau dia menggunakan plesteran instan biasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi pasangan batu bata atau masonry ini? Belum, Pak. Oke, belum ya. Nah, kalau belum, saya akan memberikan sedikit kisi-kisi dan penjelasan mengenai UTS atau UAS. Sebentar. Nah, jadi untuk UAS ini akan dilaksanakan di awal Juni ya, kalau nggak salah. Saya nggak tahu apakah kalian sudah mendapat jadwal dari kampus atau belum, tetapi yang jelas ini akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, untuk kisi-kisinya, kita akan yang akan masuk itu dari session 9 sampai session 14, sampai session terakhir hari ini. Jadi ada secara umum itu ada 6 topik mengenai steel mechanics behavior, kemudian type of steel, kemudian ada rebar atau baja tulangan, terus ada juga beton bertulang dan korosi, kemudian ada struktur kayu, dan terakhir materi hari ini ada masonry. Nah, kalian bisa mendownload materinya ini kalau misalkan kalian tidak menemukan di portal, kalian bisa mendownload, dan saya sambil share juga di kolom chat ini. Jadi kolom chat ini saya sudah
berikan linknya. Nah, kalian bisa mendownload semua material-material yang akan diujikan nantinya ya. Nah, waktu pengerjaan itu 150 menit. Ketentuannya sama seperti UTS ya. Jadi ketentuannya itu adalah kalian harus mengerjakannya itu tidak boleh di dalam file Word atau file berupa ketikan, tetapi kalian harus mengerjakan menggunakan tulisan tangan. Jadi sama, kalian mengerjakan tulisan tangan, kemudian hasilnya itu dijadikan PDF, kemudian baru diupload di portalnya nanti untuk final exam. Jadi ini bukan menggunakan Google Classroom, bukan menggunakan portal Tux biasa, tetapi portal yang akan digunakan untuk final exam. Ya, kalian sudah pernah kan ya menggunakan portal untuk final exam ya? Udah, Pak. Oke. Nah, ini jadi mohon diperhatikan karena ini waktunya ini 150 menit, jadi pastikan bahwa kalian itu tidak terlambat untuk mengupload jawabannya. Jika misalkan kalian terlambat mengupload, nanti akan ada pengurangan nilai otomatis ya. Jadi jangan sampai tidak terlambat mengupload. Apapun nanti alasannya atau kendalanya itu akan terjadi pengurangan nilai untuk jika misalkan nanti the worst case kalau sampai ada kalian di antara kalian itu gagal upload atau kalian bermasalah, mohon langsung email ke email saya, tetapi akan ada konsekuensi untuk pengurangan nilai. Ya, itu untuk final exam. Cukup jelas ya penjelasannya? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan terkait final exam atau material lainnya atau terkait akademik lainnya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini Pak, saya kan sering tuh kayak misalnya ikut Zoom meeting karena emang ada jadwal weekly, ya udah saya ikut, tapi itu saya sering banget lupa buat itu portal, Pak. Apa? Komen di portal. Di forumnya ya? Gimana, Pak? Iya, Pak. Raka bisa cek ini nggak, kehadiran Raka di setiap mata kuliah itu sudah mencapai 75% belum semuanya? Rata-rata udah sih, Pak, tapi ya itu karena banyak yang saya lupa, jadi nggak nyentuh 100% atau 80% gitu, Pak, tapi di atas 75 sih, Pak. Oke, sebenarnya aman kalau misalkan di atas 75% itu kalian semua masih bisa mengikuti UAS atau ujian. Jadi saya rasa kalau misalkan absennya tidak melebihi dari 3 itu masih aman ya, masih tidak masalah. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu mencapai 100%, yang penting di atas 75% saja itu sudah aman. Nggak masalah harusnya. Atau misalkan kalau di antara kalian ada yang merasa hadir di pertemuan yang seharusnya tercentang, kalian bisa email sebenarnya atau menghubungi dosen yang bersangkutan seperti itu. Tapi kalau di atas 75% itu relatif masih aman kok, nggak akan masalah untuk UASnya nanti. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Untuk linknya udah bisa coba diakses ya, di-download ya. Yang Dropbox ini, Pak. Ya, betul. Nanti saya akan share juga mungkin di WA. Kalau Raka ada WhatsApp nggak ya? Ada, Pak. Ada juga. Oke, kalau misalkan ada WhatsApp-nya nanti saya akan WhatsApp juga ke Raka. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah nggak ada ya? Oke, kalau misalkan nggak ada, kuliah kita untuk construction materials ini udah sampai di
pertemuan akhir, tolong persiapkan diri kalian untuk ujian, sehingga nanti pada saat ujian itu mendapatkan hasil yang maksimum ya. Saya berharap sih di antara kalian semua lulus, tidak ada yang sampai nggak lulus atau mengulang gitu. Dan saya berharap juga mungkin saya nggak tahu untuk semester depan apakah sudah mulai bisa melakukan praktikum di lab atau belum, karena mata kuliah ini seharusnya ada praktikum di lab. Tetapi kalaupun sampai tidak bisa mungkin atau kondisi COVID belum memungkinkan, mungkin akan ditunda untuk semester berikutnya juga. Nah, tapi kita akan menunggu pemberitahuan atau pengumuman secara resmi dari kampus untuk pelaksanaan labnya sebenarnya. Ya, cukup jelas ya. Mungkin kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kuliah kita sampai di sini, persiapan diri untuk UAS, dan selamat Idul Fitri juga buat kalian yang merayakan, dan yang buat nggak merayakan mungkin enjoy the holiday, oke? Sampai ketemu di semester berikutnya ya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.